Berikutnya kita akan bahas tentang free trade. Free trade itu apa sih? Gitu ya. Jadi kalau free trade itu adalah pergerakan, baik itu barang maupun jasa, antar negara tanpa ada batasan politik atau birokrasi. Gitu. Jadi pergerakan barang atau jasa antar negara tanpa ada batasan politik atau birokrasi. Contohnya aja kayak kalian, misalkan nih ya, kalian lihat suka mainan e-commerce kan, suka lihat marketplace, Shopee atau Bukalapak atau Tokopedia lah ya. Kalian suka lihat di situ ketika kalian cek pengiriman dari mana ada tulisan luar negeri. Gitu ya. Begitu barang misalkan kalian beli baju, beli anting-anting, beli kalung atau aksesoris gitu ya. Di situ ada pengiriman luar negeri. Di situ kalian nggak usah pakai birokrasi, harus harus izin bea cukai dan lain sebagainya. Kemudian harus izin ekspor impor, tidak usah, karena apa tadi? Tidak ada batasan politik dan batasan birokrasi di situ ya. Jadi memang kalau misalkan free trade ini kita bebas berdagang. Indonesia boleh nggak jualan ke Singapura? Boleh. Kita juga boleh jualan ke Malaysia. Kita juga boleh jualan ke negara-negara lain yang di luar Asia, Amerika atau Eropa atau Australia, bisa. Nah, karena tadi free trade ini kita itu membuka barrier ya, kalau kita bilang adalah membuka barrier atau membuka pintu dari negara yang satu ke negara yang lain, maka di situ ada peluang. Peluangnya adalah apa? Konsumennya semakin besar. Peluang konsumen potensialnya itu semakin besar. Itu kita bisa dapat orang-orang yang tertarik dengan barang kita atau produk atau jasa yang kita tawarkan, tapi tidak hanya di Indonesia, ada di luar negeri juga gitu. Sehingga memunculkan potensial customers lebih tinggi. Habis itu, kalau kita sudah pakai perdagangan bebas, maka kita bisa meningkatkan produktivitas. Kenapa bisa meningkat produktivitasnya? Karena tadi orang yang sudah banyak kompetisi, ketika perusahaan sudah banyak kompetisi ya, maksudnya kayak pesaing-pesaing itu banyak, otomatis dia akan berpikir lebih keras bagaimana meningkatkan produktivitas perusahaannya. Nah, nanti kita bahas ya di pembahasan berikutnya, kenapa sih produktivitas ini bisa meningkat kalau ada free trade gitu ya. Nah, berikutnya, ketika kita itu sudah banyak pesaing, global competition, maka harga itu akan semakin murah. Karena apa tadi? Penghasilannya atau yang menghasilkan barang itu banyak ya. Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang atau perusahaan yang menghasilkan jasa itu banyak. Sehingga di situ ada kompetisi harga atau di situ persaingan harga yang menyebabkan harga bisa menjadi lebih murah. Habis itu juga kita juga ketika ada free trade, maka kita itu memberikan akses atau negara itu memberikan akses untuk membuka investasi di Indonesia, atau di situ kita bilangnya foreign direct investment gitu ya. Nanti kita bahas deh foreign direct investment itu apa gitu ya. Cuma ada kekurangannya dong pasti ya. Tadi kan kita udah bahas kelebihan nih. Kalau misalkan free trade tuh kelebihannya adalah tadi harganya bisa lebih murah, produktivitas meningkat, kemudian ada investor bisa masuk ke Indonesia gitu ya, dan lain-lain. Tapi ada kekurangannya juga. Apa kekurangannya? Contoh aja sekarang ya. Kalian lihat ada buruh banyak berdatangan dari China ke Indonesia. Itu adalah salah satu efek dari free trade atau global market gitu. Kenapa? Karena tadi tidak ada batasan politik juga birokrasi sehingga memungkinkan tenaga kerja dari luar masuk ke Indonesia. Baik itu tenaga kerja yang terlatih maupun yang tidak terlatih. Gitu ya. Makanya kalian suka lihat ada ekspat-ekspat atau ekspatriat, bule-bule gitu pada kerja di Indonesia. Kemudian orang Korea, orang China, orang Jepang banyak kerja di Indonesia, ya kan? Sehingga di situ bisa mengancam, dalam tanda kutip, mengancam tenaga kerja domestik, ya kan? Karena tadi buruh ada dari luar datang, kemudian ada tenaga ahli dari luar datang, boleh gitu. Sehingga kita di sini orang-orang seperti kita, warga negara Indonesia, itu kita bertarung atau kita bersaing dengan global tenaga ahli dari global gitu ya, dunia global. Siapa aja boleh masuk ke Indonesia, boleh kerja di Indonesia gitu ya. Sehingga di situ bisa mengancam pekerja-pekerja domestik. Kemudian setelah mengancam pekerja domestik apa? Karena tadi kita banyak pesaingnya, sehingga di situ upah
dari pekerja kita itu bisa lebih rendah, bisa mengancam upah. Contoh aja, karena datang yang namanya buruh-buruh banyak dari China datang ke Indonesia, sehingga menyebabkan banyak buruh kita di PHK. Kenapa kayak gitu? Ya tadi, karena buruh dari China, dari Vietnam gitu ya, datang ke Indonesia, itu mereka dengan upah yang lebih rendah dari buruh-buruh kita gitu ya. Berikutnya di situ bisa jadi ya, ketika kita itu ada free trade, ini ada ancaman lagi. Contoh, ketika si buruh-buruh Indonesia dia itu demo minta kenaikan upah, apa yang terjadi? Gitu ya. Seperti yang kayak kemarin ya, kita ada kenaikan upah demo di Karawang, sehingga beberapa perusahaan itu memindahkan perusahaannya ya, memindahkan pabriknya ke luar negeri yang tenaga kerjanya lebih murah. Nah, itu adalah salah satu ancaman dari free trade ya. Begitu pula dengan ancaman lainnya, contoh kayak gini. Kita nih ketika kita belum ada free trade, belum ada perusahaan asing boleh masuk ke Indonesia, kita mungkin misalkan kita adalah perusahaan yang besar gitu. Nggak ada pesaingnya tuh gitu ya, karena kita itu perusahaannya besar sekali, jadi bisa punya pangsa pasar yang luas. Contoh aja deh kita ya, contoh aja. Kalian tahu televisi kan ya? Ada TV ya, ada Net, ada Indosiar, kemudian ada Trans 7 dan lain-lain gitu ya. Kemudian tiba-tiba Netflix masuk. Apa jadinya? Ya nggak? Gitu kan ya. Jadi domestic company ini bisa terancam gitu ya. Jadi itu adalah efek dari free trade. Nah, segitu dulu. Tadi kan kita sudah bahas kelebihan dan kekurangannya free trade. Mudah-mudahan jelas. Nanti saya akan lanjutkan lagi ke bahasan berikutnya. Salam.